Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Kepada Bapak Kepala SMK Raden Umar Said, Bapak Haji Fariduddin Sarjana Seni, mohon izin untuk menyampaikan materi PAI kepada peserta didik kelas 10 ya, peserta didik yang baru mengenai KD 3.1 ayat tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Anak-anakku sekalian, kelas 10 desain grafis dan 10 RPL, Bu Saidah ucapkan selamat datang di kampus kita, kampus SMK Raden Umar Said. Semoga anak-anak betah kerasan belajar di SMK ini dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya diperkenalkan dulu, nama Sayyidah, alamat rumah Kauman Menara, RT 1 RW 1 nomor 56 Kudus, mengajar materi PAI untuk kelas 10 desain grafis dan 10 RPL. Adapun materi yang pertama, anak-anak akan memperoleh materi KD 3.1 yaitu ayat tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Untuk pertemuan yang pertama ini kita bahas tentang kontrol diri dulu. Kontrol diri atau mujahadah an-nafas. Bu Saidah sampaikan tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama, siswa dapat memahami makna mujahadah an-nafas dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72 serta hadis terkait. Yang kedua, siswa dapat membaca dan menghafalkan Quran surat Al-Anfal ayat 72. Yang ketiga, siswa dapat membiasakan perilaku mujahadah an-nafas sebagai implementasi perintah Quran surat Al-Anfal ayat 72. Karakter yang dikembangkan adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, dan rasa saling percaya terhadap saudara sesama Muslim. Agar ukhuwah Islamiyah tetap terjalin dengan baik, diharapkan siswa selalu bersikap dapat mengendalikan diri dan dapat bersikap husnudzon. Anak-anakku sekalian, kita cermati dulu kisah berikut. Di dalam kehidupan kita, orang itu butuh hidup mulia atau mati syahid. Ini merupakan sebuah ungkapan yang bermakna ajakan untuk hidup secara mulia atau mati secara syahid. Jika direnungkan, ungkapan tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Hidup mulia adalah dambaan setiap manusia ketika hidup di dunia. Mati syahid adalah salah satu cara mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi hidup mulia dan mati syahid adalah ungkapan yang selalu memotivasi orang yang beriman agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Agar lebih jelas memahami ungkapan tersebut, marilah kita cermati pengalaman hidup Nabi Musa alaihissalam sebagai berikut. Ya, anak-anak nanti bisa membacanya di materi yang sudah Bu Sayyidah share, ya. Yaitu Nabi Yusuf ketika usianya masih sangat belia, oleh kakak-kakaknya dia dimasukkan secara sengaja ke sebuah perigi. Memang akhirnya dia selamat setelah ditemukan oleh serombongan kafilah. Namun mereka membawa Yusuf kecil itu ke Mesir dan menjualnya sebagai hamba sahaya. Untuk beberapa lama, ia pun hidup sebagai pembantu di rumah seorang pejabat Mesir, yaitu seorang perdana menteri. Sejalan dengan usianya yang tumbuh menanjak dewasa, ujian pun mendatanginya. Istri si pejabat yang bersiasat merayu dan menggoda si tampan Yusuf. Istri itu cantik sekali, sedangkan Yusuf tampan sekali. Inilah ujian yang amat berat, karena pada akhirnya Yusuflah yang kemudian menjadi tertuduh melakukan perbuatan mesum kepada majikannya. Kata Yusuf, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku," yaitu ajakan Ibu Zulaiha, seorang istri yang cantik dari Perdana Menteri Mesir. Itu bisa anak-anak baca dalam surat Yusuf ayat 33. Seperti yang kalian ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam pun akhirnya memang dipenjara. Inilah episode memilukan dari kehidupan manusia. Apa yang selanjutnya terjadi terhadap Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah ia terpuruk dan tenggelam dalam kesengsaraannya? Tidak. Tetapi lihatlah, penjara justru menjadi batu ujian terhadap kenabian Yusuf alaihissalam. Hal yang lebih membahagianya adalah melalui episode itu Allah mempertemukan kembali Yusuf dengan orang tua dan saudara-saudaranya setelah sekian lamanya, sekian puluh tahun berpisah. Dari mulai Nabi Yusuf masih kecil sampai kemudian diangkat oleh Perdana Menteri tersebut menjadi Menteri Menteri Ekonomi, ya, yang mengatur jalannya perekonomian negara tersebut dikarenakan Mesir telah dilanda paceklik yang lama sekali. Catatlah 3 istilah kunci ini, yaitu pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nabi Yusuf adalah sosok terpuji karena kemampuannya mengendalikan diri untuk tidak memenuhi nafsu setan si istri seorang pejabat Mesir. Lagi pula, meskipun Nabi Yusuf berhasil mengendalikan diri untuk tidak secara semena-mena menuntut balas atas saudara-saudaranya yang telah berbuat keji terhadap dirinya, padahal kalau mau sebagai pejabat tinggi pasti sangat mudah baginya menuntut balas. Itulah kontrol diri pada diri Nabi Yusuf. Ya. Kemudian kita lihat materi yang ada, yaitu tentang pengertian pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadah an-nafs, adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain,
seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal sebagai istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia nikah. Yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapatkah kamu memberikan contoh perilaku yang menunjukkan sikap pengendalian diri? Silakan anak-anak bisa berdiskusi dengan teman-temanmu meskipun lewat alat teknologi ya. Kemudian dasar hukum mujahadah adalah surat Al-Anfal ayat 72. Saya bacakan dulu untuk ayatnya. Semoga anak-anak nanti bisa membacanya dengan baik, yang akan Bu Saidah nilai tentang kefasihannya. Nanti bisa lewat video anak-anak membacanya atau bisa speaker ya, membaca dengan baik ya, sesuai dengan tajwid yang ada. Ini Bu Saidah beri contoh surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kemudian dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini anak-anakku sekalian, dari surat Al-Anfal ayat 72, yang dimaksud pengendalian dirinya itu di mana?
yaitu adanya perintah berhijrah terhadap orang-orang muhajirin yang kebiasaannya hidup di Mekah, mereka kaya-kaya, lalu harus menahan diri untuk meninggalkan istri dan kekayaannya itu demi untuk ikut berhijrah. Jadi disinilah letak kontrol diri, menahan nafsu, menahan diri. Nah. Kemudian hadisnya, dasar hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa jihad melawan hawa nafsu juga sebagai jihad besar, jihad akbar. Karena jihad melawan nafsu berarti melawan hal-hal yang disukai dan digemari. Hadis Rasulullah berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu, rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mujahid adalah orang yang berjihad terhadap jiwanya, itu paling sulit. Jihad terhadap dirinya itu paling sulit. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Quran banyak sekali peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu, karena selalu menyesatkan manusia. Nafsu itu dibagi menjadi 3, yaitu nafsu amarah, nafsu lawwamah, dan nafsu mutmainnah. Nafsu amarah adalah nafsu yang mendorong manusia berbuat buruk, sehingga tidak menghiraukan kaidah-kaidah agama. Misalnya saja bersifat takabur, itu termasuk nafsu amarah. Tamak, kikir, senang menyakiti orang lain, semuanya nafsu amarah. Sedangkan nafsu lawamah yaitu nafsu yang menyesali perbuatan buruk. Ulama berpendapat nafsu lawamah adalah jiwa yang tidak konsisten pada suatu keadaan. Ia adalah hati yang banyak berbolak-balik. Terkadang ia ingat dan lalai, menghadap dan berpaling, cinta dan benci, bahagia dan sedih, ridha dan marah, serta patuh dan takut. Itulah yang dilakukan secara umum atau sebagian besar manusia itu ada di nafsu lawamah. Sedangkan yang nafsu amarah ini biasanya ada di non-Islam. Ya. Kemudian nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah yaitu nafsu yang telah terkendali sehingga dapat membersihkan hati dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Nafsu ini dapat menciptakan ketenangan jiwa bagi seseorang. Ini biasanya sifat orang-orang para nabi. Loh, kok enggak bisa? Waduh.